Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Enterprise Resource Planning dan Business Intelligence. Kami yang beranggotakan Ina Anzalna, Evi Antika, dan saya sendiri Nila Meraudatun Adawiyah. Langsung saja masuk ke materi. Pengertian Business Intelligence. Menurut Nadia Brennan, Business Intelligence merupakan kategori yang umum digunakan untuk aplikasi dan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa, dan menyediakan akses pada data agar dapat membantu pengguna dari kalangan perusahaan agar dapat mengambil keputusan dengan lebih baik dan tepat. Sejarah Business Intelligence yaitu istilah Business Intelligence sendiri atau BI pertama kali didengungkan pada tahun 1958 oleh seorang peneliti dari IBM yang bernama Hans Peter Land. Beliau mendefinisikan istilah intelligence sebagai kemampuan dalam mengerti dan memahami suatu hubungan timbal balik antara fakta-fakta yang disajikan sedemikian rupa menjadi suatu landasan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Selanjutnya, kegunaan dari business intelligence. Yang pertama yaitu analisa dalam perilaku konsumen, pola pembelian dan tren penjualan. Yang kedua, mengukur, melacak, memprediksi penjualan dan kinerja keuangan. Yang ketiga, penganggaran perencanaan keuangan dan peramalan. Yang keempat, mengetahui kinerja kegiatan pemasaran. Yang kelima, optimalisasi proses dan kinerja operasional. Yang keenam, meningkatkan efektivitas pengiriman dan pasokan. Yang ketujuh, analisa CRM atau Customer Relationship Management. Yang kedelapan yaitu analisa resiko. Yang kesembilan yaitu analisa nilai strategis. Dan yang terakhir yaitu analisa sosial media. Dan kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ina Anzalna. Yang selanjutnya adalah online customer. Berikut ini ada beberapa teknologi yang dapat membantu mengatur interaksi perusahaan dengan pelanggannya agar lebih mudah, yaitu yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP yaitu perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning. Ini adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Lalu yang kedua ada supply chain management. Supply chain management adalah suatu konsep yang menyangkut pola pendistribusian produk yang mampu menggantikan pola-pola pendistribusian produk secara tradisional. Lalu ada Salesforce Automation atau SPA. Salesforce Automation adalah sistem informasi yang digunakan oleh bagian sales atau sales management untuk membantu melakukan otomatisasi fungsi-fungsi Salesforce management. Lalu yang terakhir ada data warehouse. Data warehouse adalah kumpulan macam-macam data yang subject oriented, integrate, time variant, dan non-volatile dalam mendukung proses pembuatan keputusan. Di sini saya akan melanjutkan slide yang selanjutnya, yaitu slide 8 yang mana akan menjelaskan tentang data warehouse. Di sini data warehouse adalah kumpulan macam-macam data yang subject oriented dengan tujuan utama pembuatan adalah untuk menyatukan data yang beragam ke dalam sebuah tempat penyimpanan di mana pengguna dengan mudah menjalankan query. Terus di sini ada manfaat bisnis. Manfaat bisnis intelijen ini ada 6 pokok, yaitu yang pertama menampilkan pola penjualan sehingga mempermudah eksekutif mengenali informasi lebih dalam, dapat digunakan untuk keperluan produktivitas.
dalam merancang suatu aplikasi. Nomor dua, merancang suatu aplikasi bisnis intelijen. Yang nomor 3, membantu pengolahan informasi pada suatu perusahaan sehingga prosesnya lebih akurat. Yang keempat, yaitu memperoleh berbagai informasi mengenai laporan-laporan seperti subscribe, racang, dan lain-lain. Yang nomor 5, mempermudah para eksekutif di dalam suatu perusahaan mengakses berbagai macam laporan. Yang keenam, merancang suatu aplikasi bisnis intelijen yang memberikan laporan secara cepat bagi kalangan eksekutif. Dan di sini ada contoh masalah dalam bisnis intelijen. Berbagai macam contoh masalah bisa diatasi dengan cara A. Manajer promosi ingin menganalisis pengaruh tiap jenis media iklan di koran, majalah, TV terhadap penjualan produk. Yang B, manajer HRD dapat menganalisis pengaruh kenaikan gaji terhadap peningkatan produktivitas pekerja di lantai pabrik. Yang C, manajer penjualan ingin mengetahui pengaruh musim dan kepadatan penduduk terhadap penjualan es krim di tiap daerah. Nah, di sini kesimpulan adalah persaingan bisnis yang mengetat menjadikan perusahaan yang terlambat berbenah diri terlibas persaingannya. Sebaliknya, perusahaan yang mampu menyuguhkan produk dan layanan sesuai keinginan pelanggan terus berubah. Baiklah, di sini sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.